Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Taufikur Rahman dari kelas Bilingual A. Pada kali ini saya akan memaparkan review mengenai paper saya. Pada kali ini saya akan mereview yaitu salah satu jurnal dengan judul Klasifikasi Citra Batik Besurek berdasarkan ekstraksi fitur tekstur menggunakan jaringan saraf tiruan Self-Organizing Map atau SOM. Paper ini dirilis pada tahun 2015, yaitu autornya Yuri Brasilka, Ernawati, dan Desi Andreswari. Reviewernya itu saya sendiri, Muhammad Arif Taufikur Rahman, dengan NIM 0902 1382 5139. Tanggal reviewnya itu 7 April 2024 dari jurnal unip.ac.id. Kemudian pada paper kali ini memiliki tujuan adalah untuk mengklasifikasikan citra batik besurek berdasarkan ekstraksi fitur tekstur menggunakan jaringan saraf tiruan Self-Organizing Map atau SOM. Batik bersurek adalah batik tradisional khas Bengkulu dengan motif dominan kaligrafi Arab dan flora serta fauna. Metode yang digunakan adalah point minute untuk ekstraksi fitur tekstur dan algoritma SOM untuk klasifikasi citra. Hasil pengujian menunjukkan keberhasilan 100% untuk citra tunggal dan 60% untuk citra gabungan dengan motif terbaik adalah relung, paku, dan rembulan. Kemudian data penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah citra batik besurek yang diambil dari sumber data sekunder seperti yang digunakan oleh Fatin Ulfa Karimah dalam penelitiannya, dan dari buku Ajar Batik Besurek. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka dan survei. Jumlah sampel citra batik besurek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 citra, dan juga data ini diambil untuk melengkapi daripada metode yang akan digunakan. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode point minute untuk ekstraksi fitur tekstur pada citra batik bersurek dan algoritma Self-Organizing Map atau SOM untuk klasifikasi citra. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan survei. Metode ini telah terbukti berhasil dan mengklasifikasikan citra batik besurek dengan tingkat keberhasilan yang signifikan. Penelitian ini juga menggunakan metode point minute untuk ekstraksi fitur tekstur pada citra batik besurek dan algoritma Self-Organizing Map atau SOM untuk mengklasifikasikan citra. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan survei. Metode ini telah terbukti berhasil dan mengklasifikasikan citra batik besurek dengan tingkat keberhasilan yang sangat signifikan. Kemudian hasil dari jurnal ini mencakup implementasi sistem klasifikasi untuk citra batik besurek menggunakan jaringan saraf tiruan Self-Organizing Map atau SOM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan citra dengan tingkat recall sebesar 51,07%, presisi sebesar 32,57%, dan mean reciprocal rank atau MRR sebesar 67,6%. Aplikasi ini dapat mengidentifikasi motif dasar dominan dari batik besurek dengan tingkat relevansi tertinggi untuk motif paku dan terendah untuk motif rembulan. Metode point minute dan SOM telah terbukti berhasil dalam mengklasifikasikan citra batik besurek dengan tingkat keberhasilan yang baik. Kemudian itu kelebihan dari jurnal ini. Jurnal ini memiliki kelebihan yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama itu menggunakan metode yang tepat. Kedua adalah penerapan pada kasus yang relevan. Dan ketiga, hasil pengujian yang signifikan. Dan keempat, kontribusi terhadap pengembangan teknologi. Dan kelebihan-kelebihan tersebut ini, jurnal ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang berharga dalam bidang pengolahan citra dan aplikasi klasifikasi berbasis motif. Kemudian dari kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama adalah keterbatasan pada jumlah sampel. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada metode ekstraksi fitur. Ketiga, keterbatasan dalam generalisasi. Dan keempat adalah keterbatasan dalam relevansi. Dengan memerhatikan kekurangan ini, penelitian ini dapat ditingkatkan dengan memperluas sampel data, mempertimbangkan
metode ekstraksi fitur yang lebih komprehensif, serta menguji aplikasi dalam konteks yang lebih luas untuk meningkatkan validasi dan aplikabilitasnya. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan kutipan dari jurnal yang disediakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem klasifikasi citra batik Besurek menggunakan metode point minuted dan self-organizing map atau SOM. Dengan tingkat keberhasilan yang baik, aplikasi ini mampu mengenali motif dasar dominan batik Besurek dengan motif relung paku memiliki tingkat relevansi tertinggi dan motif rembulan memiliki tingkat relevansi terendah. Pengembangan selanjutnya direkomendasikan dengan mengutamakan topologi lain pada SOM dan metode supervised learning untuk meningkatkan hasil klasifikasi. Penelitian ini juga mencakup referensi dari berbagai topik seperti pengolahan citra, digital, analisis data, identifikasi motif, dan metode klasifikasi. Beberapa metode yang digunakan termasuk Gray-Lever Concurrence Matrix, Euclidean Distance, K-Nairs-Neighbor atau KNN, dan K-means clustering. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penggunaan algoritma SOM kohonen untuk identifikasi tumbuhan berdasarkan minutiat tulang daun. Hasil pengujian sistem menunjukkan tingkat recall 51,07%, precision 32,57%, dan mean reciprocal rank atau MRR yaitu 67,6%. Meskipun terdapat kekurangan seperti keterbatasan pada jumlah sampel dan ketergantungan pada metode ekstraksi fitur, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan aplikasi klasifikasi citra berbasis motif, terutama dalam konteks batik Besurek. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan yang penting dalam pengolahan citra dan aplikasi klasifikasi berbasis motif, serta memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan teknologi identifikasi motif pada tekstil tradisional dan aplikasi seni lainnya. Oke, mungkin ini adalah sekilas dari review paper yang saya ambil. Kemudian dilanjutkan dengan hitung manual SOM dengan data yang telah diberikan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hitungan manual self-organizing map, yaitu dari kelompok 6 sendiri itu jelaskan tentang SOM. Yang pertama itu ada spesies, yang pertama ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Bisa kita lihat di sini ada data nilai X1, X2, dan X3, dan juga ada X4 dengan upward e-ports-nya itu 0,5. Oke. Kemudian untuk menghitung bobot awalnya kita itu ada W11, W12, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W31, W32, W33, W34 dengan bobot awal yaitu W11 dengan bobot 0,42, W12 dengan bobot 0,8, W14 dengan bobot 0,09, W21 dengan bobot 0,55, W22 dengan bobot 0,5, W23 dengan bobot 0,67, W24 dengan bobot 0,65, W31 dengan bobot 0,41, W32 dengan bobot 0,44, W33 dengan bobot 0,53, W34 dengan bobot 0,77. Kemudian kita menormalisasikan data menggunakan min dan max. Pertama itu dari data X1 dan X2, X3 dan X4 juga kita normalisasikan menggunakan min dan max dengan menggunakan rumus berikut, yaitu Z sama dengan X min X dikurang min dalam kurung X dibagi dengan max dikali dengan X dikurang min dikali juga dengan nilai X. Kita bisa lihat di sini normalisasi menggunakan min max itu telah dinormalisasikan. Jadi nilai yang telah keluar itu 0,3. Dan juga di sini kita bisa lihat di sini yaitu minnya X1 minimal dari data
X1 itu 4,3, X2 itu 2, X3 itu 1,1, X4 itu 0,1, dan max-nya dari X1 itu 7,7, X2-nya itu 4,4, dan X3-nya itu 6,9, dan X4-nya itu 2,4. Oke, kemudian kita masukkan epoch yang pertama dari data 30 data dan memasukkan data X1, X2, dan X3 dan juga X4 dengan epoch yaitu dengan nilai 0,5, dan juga di sini kita mencari yaitu D1, D2, dan D3-nya. Untuk mencari D1, D2, dan D3-nya kita bisa menggunakan rumus berikut yaitu D dalam kurung J sama dengan I atau dalam kurung W J kurang X I pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan nilai D1, D2, dan D3, kita bisa menambahkan data dari data W11 sampai W34 itu dengan menggunakan rumus berikut. W baru sama dengan W lama seperti gambar berikut kan. Oke, setelah itu kita juga mendapatkan data juga. Epoch yang kedua kita cari dulu sama seperti yang di atas, cara menghitungnya 0,1-nya kita buat seperti itu juga, dan yang lain-lainnya. Dan W11 sampai W34 juga kita cari seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian epoch 3 juga yang telah saya jelaskan tadi itu sama seperti yang di atas. Jadi untuk mencari D1, D2, dan D3-nya sama juga W11 sampai W34. Oke, jadi cluster yang kita dapatkan yang pertama itu kita melihat kalau satu kita melihat dari nilai minimalnya itu 0,51, maka cluster yang didapatkan dari data tersebut adalah 1. Dan juga di sini ada nilai 3 karena kita bisa melihat di sana nilai dari DJ-nya itu termasuk dalam klaster yang tinggi. Sama seperti yang lain-lainnya dan klaster-klaster di epoch 2 dan 3 juga. Oke, kemudian kita ke testing. Dari testing ini kita ambil data dari salah satu epoch 1 atau 2 atau 3. Kemudian kita testingkan ya. Data X1, X2, X3 itu yang sudah kita normalisasikan tadi. Kemudian dengan itu kita mencari nilai DJ-nya tadi ya. Untuk rumusnya itu tadi ya. Sama seperti yang di atas tadi, cara mencari D1, D2, dan D3 tadi. Kemudian kita clustering dan hasilnya dapat seperti ini, 3 dan juga 2. Dan juga akurasinya ini, kita mencari akurasinya itu seperti rumus yang di samping ini. Akurasi sama dengan jumlah prediksi dibagi dengan total prediksi. Jadi akurasi yang diberikan yaitu 0,85. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan dari tugas proyek UTS ini. Oke, terima kasih telah menyimak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.